Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Tentang iblis dan rencananya, Roh Nubuat berkata dalam The Spirit of Prophecy, volume 4, halaman 337, paragraf 1. Saat umat Allah mendekati bahaya akhir zaman, setan mengadakan musyawarah serius dengan para malaikatnya mengenai rencana paling ampuh untuk menggoyahkan iman mereka. Ia melihat bahwa gereja-gereja populer sudah terbuai oleh kekuatan tipu dayanya. Dengan cara berpikir sesat yang menyenangkan dan keajaiban-keajaiban palsu, ia dapat terus mengendalikan mereka. Karena itu, ia mengarahkan para malaikatnya untuk memasang perangkap terutama bagi mereka yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua dan berusaha untuk menaati semua perintah Allah. Dan hukum yang menjadi fokus setan adalah hukum hari Sabat. Sebab ingat bahwa Sabat adalah ujian kesetiaan. Apakah kita setia kepada Allah Bapa atau tidak? Jika kita setia kepada Allah Bapa, maka kita pasti menuruti perintah-perintahnya, yaitu hukum-hukumnya. Itu sebabnya dalam paragraf berikutnya, Roh Nubuat berkata, yang berbunyi, kata si penipu besar, kita harus mewaspadai mereka yang menarik perhatian orang-orang kepada Sabat Yehova. Mereka akan menuntun banyak orang untuk melihat tuntutan hukum Allah. Dan terang yang sama yang mengungkapkan Sabat yang benar juga mengungkapkan pelayanan Kristus di tempat kudus sorgawi dan menunjukkan bahwa pekerjaan terakhir untuk keselamatan manusia sedang berlangsung. Tahan pikiran orang-orang dalam kegelapan sampai pekerjaan itu selesai dan kita akan mengamankan dunia dan gereja juga. Sabat Yehova artinya Sabat Allah Bapa, yaitu Sabat hari Sabtu. Itulah Sabat yang benar. Setan berusaha mengalihkan orang-orang dari Sabat Yehova kepada yang lain supaya orang-orang tidak mengetahui pekerjaan Yesus dalam hari pendamaian. Dan jika orang-orang tidak mengetahui pelayanan Kristus di hari pendamaian, maka saat hari pendamaian tersebut berakhir atau pintu kasihan ditutup, maka banyak yang binasa. Karenanya, ada hubungan erat antara hari Sabat, hari Sabtu, dengan pekerjaan Yesus sebagai imam besar kita di sorga. Bagaimana hubungannya? Perhatikan penjelasan berikut ini yang terdapat dalam The Spirit of Prophecy, volume 4, halaman 275, paragraf 1. Tidak seorang pun dapat mengabaikan fakta bahwa jika Ka'bah di bumi merupakan gambaran atau pola dari Ka'bah di sorga, maka hukum yang tersimpan dalam tabut perjanjian di bumi adalah salinan persis dari hukum dalam tabut perjanjian di sorga, dan bahwa penerimaan kebenaran mengenai Ka'bah di sorga melibatkan pengakuan atas tuntutan hukum Allah dan kewajiban Sabat dari hukum keempat. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, di dalam tabut perjanjian di sorga ada 10 hukum, dan itu sebabnya dalam tabut perjanjian di dunia ada 10 hukum. Dan mengakui adanya Ka'bah di sorga dengan sendirinya mengakui adanya 10 hukum, sebab itulah dasar pemerintahan Allah. Dan tuntutannya termasuk hukum keempat, yaitu hari Sabat. Selanjutnya, inilah rahasia dari penentangan yang keras dan teguh terhadap penafsiran kitab suci yang harmonis, yang memperlihatkan pelayanan Kristus di tempat kudus sorgawi. Betapa kerasnya manusia berusaha menutup pintu yang telah Allah buka, dan membuka pintu yang telah Dia tutup. Tetapi apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Telah menyatakan, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Wahyu 3 ayat 7 dan 8. Kebenaran bahwa ada Ka'bah di sorga dan bahwa saat ini adalah hari pendamaian yang agung, banyak manusia berusaha tutup. Padahal hal tersebut Allah sudah buka, dan apa yang dibuka Allah, siapapun tidak dapat menutup. Inilah yang setan mau tutup, supaya banyak orang tidak mengetahui bahwa ada hari pendamaian, dan akhirnya banyak orang binasa. Namun, apa yang Allah buka, setan tidak dapat tutup. Itu sebabnya setan buat penipuan agar manusia tidak melihat. Dan cara setan menipu adalah dengan mengganti Sabat yang benar dengan Sabat yang palsu, yaitu hari Minggu. Ingat pekabaran renungan pagi yang kemarin bahwa hari Sabat adalah tanda jalan menuju penurutan kepada hukum Allah. Kemudian, dalam bagian akhir dari paragraf tersebut,
Kristus telah membuka pintu atau pelayanan bilik maha suci, terang bersinar dari pintu Ka'bah yang terbuka di sorga, dan hukum keempat ditunjukkan termasuk dalam hukum di dalam tabut. Apa yang telah ditetapkan Allah, tidak seorang pun dapat menggulingkannya. Inilah hubungannya hukum hari Sabat dengan pendamaian. Dasar pelayanan Kristus sebagai imam besar di sorga adalah 10 hukum, dan salah satu dari 10 hukum itu adalah hukum keempat, hukum hari Sabat. Jadi, barang siapa yang datang kepada Yesus untuk memperoleh pendamaian harus menuruti 10 hukum Allah dan tentunya hukum hari Sabat. Tidak heran, setan rubah Sabat hari Sabtu menjadi Sabat hari Minggu, supaya banyak orang tidak memanfaatkan masa hari pendamaian yang tersedia. Dan saat pintu kasihan ditutup, akhirnya banyak yang binasa. Karenanya, pemahaman kebenaran tentang Ka'bah, hari Sabat, dan hari pendamaian sangat vital. Dan setan tutupi kebenaran ini dengan menciptakan Sabat palsu. Sebab hari Minggu tidak ada hubungan dengan Ka'bah dan tidak ada hubungan dengan hari pendamaian. Hal ini juga teguran bagi pemeluk Sabat lunar. Sabat lunar tidak ada hubungan dengan Ka'bah dan tidak ada hubungan dengan hari pendamaian. Maka artinya Sabat lunar adalah tanda jalan menuju kebinasaan. Perhatikan yang Roh Nubuat nyatakan berikut ini dalam Christian Experience and Teaching of Ellen G. White halaman 85 paragraf 3 dan 4. Ketua Bates beristirahat pada hari Sabtu, hari ke-7 dari minggu itu, dan dia mendesaknya agar kita perhatikan sebagai hari Sabat yang benar. Saya tidak merasakan pentingnya hal itu, Nyonya White berkata, dan berpikir bahwa dia salah dalam memikirkan perintah keempat lebih daripada 9 perintah lainnya. Tetapi Tuhan memberi saya penglihatan tentang bait suci sorgawi. Ka'bah Allah terbuka di sorga, dan saya diperlihatkan tabut Allah yang ditutupi dengan tahta rahmat. Yesus mengangkat tutup tabut, dan saya melihat loh-loh batu di mana ke-10 perintah itu ditulis. Saya kagum ketika saya melihat hukum keempat di tengah-tengah 10 hukum dengan lingkaran cahaya lembut melingkari hukum keempat itu. Kata malaikat itu, ini adalah satu-satunya dari 10 yang menjelaskan Allah yang hidup, yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Sabat adalah hari Sabtu, bukan Minggu, bukan lunar. Adalah strategi setan untuk ganti Sabat hari Sabtu dengan Sabat hari Minggu dan Sabat lunar, serta lainnya, agar manusia tidak melihat pekerjaan terakhir Yesus di bilik maha suci, Ka'bah sorgawi, dan akhirnya binasa. Pekerjaan pengantaran Yesus wajib terhubung dengan hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Dan tidak hanya itu, cara setan menjauhkan manusia dari Yesus, renungan pagi hari ini nyatakan dalam Maranatha halaman 163 paragraf 6. Namun sebelum langkah ekstrim itu, ia berusaha menjerat mereka yang menghormati Sabat sejati. Iblis akan berusaha memisahkan banyak orang dari Kristus melalui keduniawian, hawa nafsu, dan kesombongan. Mereka mungkin merasa aman karena percaya kebenaran, tetapi penurutan pada nafsu dan keinginan rendah akan mengacaukan pertimbangan dan menghancurkan kemampuan membedakan, sehingga menyebabkan kejatuhan mereka. Segala macam cara setan buat agar manusia tidak melihat Yesus, menjauh dari Yesus, dipisahkan dari Yesus. Sebab setan tahu bahwa satu-satunya jalan kepada Bapa adalah Yesus. Satu-satunya jalan kepada keselamatan hanyalah Yesus. Satu-satunya pengantara antara manusia kepada Bapa hanyalah Yesus. Satu-satunya Tuhan atas hari Sabat adalah Yesus. Itu sebabnya segalanya Yesus, dan kepada Yesus Allah Bapa telah karuniakan segala kuasa dan telah mengaruniakan di dalamnya hidup yang kekal. Karenanya adalah doa kami agar banyak orang yang kembali kepada Sabat Yehova, yaitu Sabat hari Sabtu, dan menyembah Allah Bapa, serta datang kepada Yesus yang sedang melayani dalam hari pendamaian, agar membereskan hidup masing-masing oleh mengakui segala dosa kepada Yesus dan memohon pengampunan daripada Yesus, sebab pintu kasihan tidak lama lagi akan ditutup. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.